Dia adalah Louis, dan tahun ini dia telah naik ke tahun kedua di Akademi Sihir. Pelajaran pertama yang dia pelajari adalah alkimia. Guru mengambil beberapa batu dan mengubahnya menjadi tembaga sebagai contoh, lalu mengundang para siswa untuk mencoba. Setelah itu, Louis dipanggil untuk mencoba. Ketika namanya disebut, semua orang di kelas menolak membiarkan Louis menggunakan sihir karena mereka takut akan hasilnya. Merasa terhina, Louis bersikeras untuk mencobanya. Melihat hal ini, semua orang menjauh sejauh ratusan meter, dan ketika dia melakukan sihir transformasi, ruangan kelas meledak. Ledakan itu sangat besar sampai-sampai kepala sekolah yang sedang menggoda sekretarisnya juga mendengar suara tersebut. Setelah itu, Louis dipanggil ke kantor. Dia tidak akan menerima hukuman apapun karena guru juga harus bertanggung jawab, karena membiarkan dia melakukan sihir meskipun seluruh kelas telah memperingatkan. Segera setelah keluar dari kantor, Louis diejek oleh 3 teman sekelasnya. Mereka berkata bahwa bahkan sihir paling sederhana pun tidak bisa dia lakukan. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan mereka? Mereka juga memanggilnya Louis Zero, karena dia sangat sial dan diejek tanpa ampun. Louis bersumpah untuk menunjukkan kekuatan sejatinya pada upacara pemanggilan makhluk besok. Keyakinan Louis hanya menimbulkan tawa yang lebih keras dari para gadis itu. Keesokan harinya, upacara pemanggilan untuk siswa tahun kedua pun dimulai. Semua orang berhasil memanggil makhluk-makhluk yang sangat kuat, namun Louis malah memanggil seorang manusia, dan yang lebih parah, dia hanyalah seorang rakyat biasa. Ini membuat semua orang semakin mengejek Louis. Louis ingin memanggil lagi, tetapi guru menolak, karena upacara pemanggilan adalah sesuatu yang sangat sakral, hanya boleh dilakukan sekali seumur hidup oleh seorang penyihir. Mau tidak mau, Louis harus menerima rakyat biasa sebagai makhluk pemanggilannya. Louis terpaksa menyelesaikan upacara pemanggilan tersebut, dan kemudian dia mencium rakyat biasa tersebut. Belum sempat orang itu mengerti apa yang terjadi, seluruh tubuhnya merasa sakit. Sebuah tanda binatang pemanggilan terukir di tangannya, membuatnya pingsan. Ketika dia sadar, dia sudah berada di kamar Louis. Louis memutuskan bahwa mulai sekarang, dia akan menjadi peliharaannya. Setelah itu, Louis melepaskan pakaiannya dan melemparkannya kepada orang itu untuk dicuci, namun tampaknya orang tersebut berusaha mengatakan sesuatu. Merasa terlalu berisik, Louis berniat menggunakan mantra pembungkam. Tetapi seperti yang diketahui, Louis tidak terlalu ahli dalam sihir. Dia hanya mengingat setengah dari mantra pembungkam itu, dan sisanya dia buat sendiri, yang mengakibatkan ledakan langsung ke arah makhluk pemanggilan itu. Namun, setelah terkena ledakan, orang itu tiba-tiba bisa berbicara dan memperkenalkan dirinya sebagai Saito. Setelah itu, Louis menjelaskan semuanya kepada Saito. Tempat di mana dia dipanggil adalah kerajaan Chain di benua Hanke Ginia, dan Saito adalah peliharaan yang dia panggil. Setelah mendengarnya, Saito langsung mencoba melarikan diri meskipun sulit dipercaya. Dia merasa tidak boleh tinggal di tempat ini. Namun, ketika dia baru saja keluar, tubuhnya tiba-tiba terangkat ke udara. Ternyata Louis telah meminta temannya untuk menangkap Saito kembali. Kembali ke saat sebelum Saito dipanggil, dia sedang berjalan-jalan di jalan mencari pekerjaan agar bisa memperbaiki komputer lamanya. Tiba-tiba, ada sesuatu yang muncul di tengah jalan. Tampaknya tidak ada yang bisa melihatnya selain Saito. Ketika dia penasaran dan menyentuhnya, dia tertarik ke dalam benda tersebut. Kembali ke saat ini, Saito sekarang telah dirantai agar tidak bisa melarikan diri lagi. Saito menjelaskan kepada Louis tentang bumi dan berharap dia bisa dikembalikan. Tetapi Louis tidak peduli karena mereka telah membuat perjanjian. Setelah itu, Louis berganti pakaian tidur di depan Saito, tanpa peduli pada rasa malu yang dirasakan Saito, karena dia hanya melihat Saito sebagai hewan peliharaan. Louis memberitahu Saito bahwa dia harus melakukan pekerjaan rumah seperti memasak dan mencuci jika ingin diberi makan. Saito ingin menolak, tetapi Louis tidak mendengarkan dan langsung tertidur. Saito tidak punya pilihan selain menurut, dan tidur seperti anjing peliharaan. Keesokan harinya, Saito membangunkan Louis dan mempersiapkan pakaiannya. Setelah itu, mereka pergi ke aula untuk sarapan. Saito bersemangat karena makanan terlihat sangat lezat, tetapi ternyata dia hanya duduk di sana karena sebagai peliharaan, dia hanya mendapatkan sepotong roti kering. Setelah makan, mereka masuk ke pelajaran hari itu, di mana mereka akan berkenalan dengan makhluk pemanggilan masing-masing. Pada saat ini, seorang teman sekelas yang dulu mengejek Louis, Richa, membawa makhluk pemanggilannya yang kuat dan menggodanya, mengatakan bahwa makhluk pemanggilan Louis tidak sebanding dengan makhluknya. Richa meninggalkan kelas dengan puas, sementara Louis merasa marah dan menyuruh Saito membuatkan teh untuknya. Saat mengambil teh, Saito secara tidak sengaja menabrak seorang pelayan bernama Siesta juga mengenal Saito karena berita tentang Louis yang memanggil rakyat jelata telah menyebar ke seluruh sekolah. Saito bertanya-tanya mengapa mereka membedakan rakyat jelata dengan bangsawan.
Siesta menjelaskan dengan sederhana bahwa bangsawan bisa menggunakan sihir, sedangkan rakyat jelata tidak bisa. Setelah Saito mengetahui bahwa Siesta sedang membawa kue untuk orang yang menangkapnya tadi malam, Saito memutuskan untuk mengerjai orang itu saat dia sedang merayu seorang gadis. Saito berpura-pura mengatakan bahwa dia melihat orang itu bersama seorang gadis tadi malam, namun sekarang dia bersama gadis lain. Saito bahkan membawa gadis yang dilihatnya kemarin untuk menemui orang itu, sehingga membuatnya terpojok. Ketiganya pun terlibat dalam perdebatan, dan orang itu mendapat 2 tamparan karena ketahuan bermain hati. Kesal karena diganggu, orang itu, yang bernama Guiche, menantang Saito untuk bertemu dengannya di gerbang sekolah. Saito dengan senang hati menerima tantangan itu. Setelah mendengar tentang ini, Louis segera menarik Saito untuk meminta maaf kepada Guiche, namun Saito menolak dan pergi ke tempat yang dijanjikan. Di tempat lain, guru mata pelajaran pemanggilan melihat tanda di tangan Saito dan mulai menyelidikinya. Dia menemukan bahwa tanda itu telah dicatat dalam sebuah buku dan tampaknya sangat penting, sehingga dia melaporkannya kepada kepala sekolah. Di tempat pertemuan, Guiche memanggil golem untuk menyerang Saito. Louis menyarankan Saito untuk meminta maaf, tetapi Saito menolak dan lebih memilih untuk melanjutkan pertarungan. Namun, Saito kalah telak dalam pertarungan itu. Guiche kemudian memberi Saito kesempatan dan memanggil pedang untuk duel yang lebih adil. Saito, yang sudah muak dengan sikap sombong para bangsawan, bertekad untuk menunjukkan kekuatannya. Saat Saito menarik pedang itu, tanda di tangannya tiba-tiba bersinar, dan rasa sakitnya hilang. Tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih lincah, dan dia segera memotong golem milik Guiche menjadi 2. Ketakutan, Guiche memanggil lebih banyak golem untuk menyerang Saito, tetapi Saito dengan mudah memotong semuanya. Setelah pertarungan selesai, tanda di tangan Saito berhenti bersinar, dan dia pun pingsan. Saito tidak sadarkan diri selama 3 hari, dan selama itu, Louis merawatnya. Setelah pulih, Saito harus mencuci pakaian yang dipakai Louis selama 3 hari terakhir. Awalnya, Saito ingin berterima kasih kepada Louis karena telah merawatnya. Tetapi Louis dengan dingin menjawab bahwa dia hanya melakukannya karena kewajibannya untuk merawat hewan peliharaannya, bukan karena alasan lain. Setelah selesai dengan pekerjaan rumahnya, Saito harus pergi ke kelas bersama Louis. Di kelas, Saito akhirnya mengerti mengapa Louis sering disebut dengan julukan Zero, karena dia tidak bisa menggunakan satu sihir pun dengan benar, sehingga sering diejek oleh semua orang. Melihat itu, Saito juga ikut mengejek Louis, bahkan menciptakan lagu untuk menghinanya, membuat Louis marah dan membiarkan Saito kelaparan sepanjang hari. Pada malam hari, Saito bahkan disuruh tidur di luar. Untungnya, Siesta melihat Saito yang kelaparan di tengah malam musim dingin yang dingin dan membawanya ke dapur untuk mendapatkan makanan. Di dapur, semua orang sangat menghormati Saito karena dia berani melawan bangsawan. Bahkan kepala koki sangat mengagumi Saito hingga ingin memberinya ciuman. Setelah kembali untuk tidur, Saito tiba-tiba dihadang oleh familiar Rika, Chimera bernama Mandragora, yang kemudian menyeretnya ke kamar Rika. Rika telah tertarik pada Saito sejak dia mengalahkan Guiche, dan dia berusaha merayu Saito. Namun, saat Rika hampir berhasil, sekelompok pacarnya datang dan membuat keributan. Untungnya, Louis tiba tepat waktu dan memanggil Saito untuk kembali, tetapi Rika menahannya. Meskipun begitu, Saito merasa lebih baik bersama dengan Rika, namun Louis mengingatkan Saito bahwa Rika memiliki 10 pacar, dan jika Saito terus mendekatinya, besok dia akan dicabik-cabik oleh mereka. Mendengar ini, Saito segera kembali ke Louis. Setibanya di kamar, Louis mengeluarkan cambuk dan menghukum Saito karena pergi malam-malam dengan Rika. Louis memperingatkan Saito untuk tidak melakukan hal itu lagi karena keluarga Louis dan keluarga Rika memiliki permusuhan. Setelah itu, Saito menceritakan semua yang terjadi, dan Louis berpikir bahwa dia harus memberikan Saito sesuatu untuk melindungi dirinya jika terjadi penculikan. Keesokan harinya, Louis membawa Saito untuk memilih senjata. Louis hanya mampu membeli pedang bekas untuk Saito karena semua uangnya sudah habis untuk membeli obat saat Saito pertama kali dipanggil. Pada malam hari, Rika memberi Saito pedang yang jauh lebih bagus daripada milik Louis. Kedua gadis itu pun bertengkar, dan mereka memaksa Saito untuk memilih. Namun, saat itu pedang lama Saito tiba-tiba berbicara karena terlalu berisik. Terkejut karena dia sudah sadar, lalu merasa senang. Dia memilihnya dan pedang yang bernama Dfrey. Keesokan harinya, orang-orang dari kerajaan datang untuk memberikan tugas kepada kepala sekolah. Mereka mengingatkan akademi bahwa belakangan ini ada seorang pencuri yang sangat terkenal, mirip dengan Robin Hood, mencuri dari orang kaya dan memberikannya kepada orang-orang miskin. Kepala sekolah diingatkan untuk menjaga tongkat penghancur dengan sangat hati-hati. Kepala sekolah tidak terlalu khawatir, yang dia khawatirkan adalah menggoda sekretarisnya di tengah malam.
Saito harus keluar mencuci pakaian untuk Liz karena dia sangat menyukai gaun sutra ini dan ingin memakainya besok. Dia harus berhati-hati agar tidak merobeknya. Saat itulah siesta datang, dan dia membantu Saito mencuci. Dalam perjalanan pulang, Saito bertemu Rick lagi. Dia ingin menghindari Rick sejauh mungkin, tetapi Rick bilang ingin memberikan pedang besar yang sebelumnya tidak bisa dia gunakan. Melihat hal itu, Saito setuju. Di dalam ruangan, selain pedang besar, Rick juga menunjukkan sesuatu yang lain yang besar. Merasa tergoda lagi, Saito segera mengembalikan pedang itu dan berlari pulang, tetapi Rick tidak membiarkan Saito pergi begitu saja. Dia mengejar dan menangkap Saito. Beruntung, Louis datang untuk menyelamatkannya sekali lagi. Setelah kembali ke kamar, Louis memukul Saito dengan cambuk karena keluar malam dengan perempuan lain. Keesokan paginya, Saito tidak diizinkan ikut kelas, tetapi harus duduk di luar bersama para binatang ajaib. Saito cepat bosan dan memutuskan untuk pergi jalan-jalan. Dia tanpa sengaja bertemu kepala koki yang kemudian membawanya ke dapur untuk makan. Saito bertanya tentang siesta, dan diberitahu bahwa dia sudah berhenti bekerja untuk melayani seorang bangsawan. Bangsawan itu adalah seorang utusan dari kerajaan yang sering datang ke akademi. Karena sering bertemu, bangsawan itu menaruh perhatian pada siesta. Ketika seorang bangsawan memanggil pelayan perempuan dengan nama depannya, itu artinya dia akan menjadi kekasih bangsawan tersebut. Merasa khawatir, Saito pergi menanyakan rute ke rumah bangsawan dan pergi ke sana sendirian. Sesampainya di rumah bangsawan, dia langsung meminta agar siesta dilepaskan, dan sebagai gantinya, dia bersedia melakukan apapun. Tentu saja, bangsawan itu tidak mau melepas siesta begitu saja. Saito marah dan ingin menyerang, tetapi dia ditangkap oleh tentara bangsawan. Bangsawan itu ingin menghukum Saito karena tidak sopan. Siesta harus turun tangan memohon agar Saito dimaafkan. Melihat itu, bangsawan tersebut memberi Saito satu kesempatan. Dia ingin Saito menemukan sebuah buku yang hilang. Buku itu berasal dari dunia lain yang dipanggil ke dunia ini dalam sebuah kecelakaan, dan sekarang buku itu ada di tangan Rick. Mendengar hal itu, Saito segera kembali mencari Rick. Rick akhirnya menemukan buku itu, tetapi untuk mendapatkannya, Saito harus menghabiskan malam bersama Rick. Saito menolak dan tidak jadi mengambil buku tersebut. Dia malah membawa pedang kembali ke rumah bangsawan dan berencana untuk bertarung demi mendapatkan siesta kembali. Sementara itu, Louis terbangun setelah dipanggil oleh Rick untuk diberitahu tentang situasi Saito. Saito tidak membawa pedang DFLY, melainkan pedang yang diberikan oleh Rick. Akhirnya, ketiganya pergi mencari Saito. Ketika Saito memegang pedang, tanda pada tubuhnya tidak bersinar lagi, dan dia dipukuli oleh bangsawan tersebut. Saat Saito hampir pingsan, Louis tiba tepat waktu. Setelah itu, semua orang duduk bersama untuk berbicara. Louis menerima hukuman atas tindakan sembrono Saito. Saat bangsawan hendak menjatuhkan hukuman berat, Rick tiba-tiba mengeluarkan buku yang diinginkan oleh bangsawan itu. Senang dengan hal itu, bangsawan tersebut membebaskan siesta, dan buku yang selama ini dicari ternyata hanya buku ramalan. Setelah semua kejadian itu, Saito mendapatkan ciuman dari siesta dan juga hukuman dari Louis berupa kelaparan selama 10 hari. Acara tahunan di akademi semakin dekat. Acara itu mirip dengan pertunjukan sirkus, di mana semua orang akan menampilkan keterampilan hewan ajaib mereka. Louis bertanya kepada Saito, apa yang paling dia kuasai, dan dengan bangga, Saito mengatakan bahwa dia sangat ahli mencuci pakaian, terutama pakaian dalam Louis. Namun, hal itu tentu tidak bisa ditampilkan dalam pertunjukan. Jadi, Louis memaksa Saito untuk berlatih menggunakan pedang untuk acara tersebut. Sementara itu, di ruang kepala sekolah Anbus Dumber, saat sekretaris sedang menjelaskan detail acara, kepala sekolah malah sibuk memerintahkan tikus peliharaannya untuk mengintip rok sekretaris. Namun, aksi mereka segera ketahuan. Selama latihan pedang, Saito bertemu dengan Siesta. Dia masih merasa canggung setelah dicium oleh Siesta. Keduanya berjalan-jalan, sementara semua orang sibuk mempersiapkan festival. Siesta kemudian memberi semangat kepada Saito dan pergi lebih dulu. Sebelum hari berlangsungnya acara, sang putri sudah datang ke akademi pada malam hari. Saito memperlihatkan kepada Louis apa yang telah ia latih, tetapi Louis sama sekali tidak menyukainya. Saito ingin menunjukkan cara mencuci pakaian kepada semua orang, yang membuat Louis marah dan ingin menghukumnya. Saat itu, putri tiba menemui mereka berdua. Mereka sudah saling mengenal sejak kecil, dan sang putri sangat senang bertemu kembali dengan Louis. Namun, Louis tetap menjaga kesopanannya. Setelah mengetahui bahwa Louis dan putri saling mengenal, Saito mencoba memperlihatkan kemampuannya dalam mencuci pakaian dalam, tetapi Louis menghentikannya. Putri juga tahu tentang Saito karena desas-desus mengenai seorang rakyat jelata yang berani melawan bangsawan sudah sampai ke telinga kerajaan.
Saito sangat bangga dengan prestasinya itu, tetapi akibatnya semuanya harus ditanggung oleh Louis. Putri dan Louis berbincang-bincang cukup lama sebelum sang putri pergi. Keesokan harinya, acara pertunjukan dimulai. Semua orang menampilkan pertunjukan yang luar biasa. Saat giliran Louis tiba, sebelum ia sempat berbicara, semua orang langsung menertawakannya. Saito merasa terganggu dengan tawa itu dan ingin mencabut pedangnya untuk menunjukkan kemampuan, tetapi ia hanya membuat dirinya menjadi bahan ejekan. Louis segera menarik Saito keluar. Ketika hasil pertunjukan diumumkan, tiba-tiba sebuah golem raksasa muncul dan menyerang mereka berdua. Beruntung, Saito berhasil mendorong Louis keluar dari bahaya, tetapi dirinya tertangkap. Saito menyuruh Louis lari dan mencari bantuan, namun Louis tidak tega meninggalkannya. Ia menggunakan sihir untuk menyerang golem, tetapi serangannya tidak efektif. Louis malah menyebabkan ledakan yang hampir mengenai Saito. Berkat ledakan itu, orang-orang menyadari keberadaan golem tersebut. Melihat situasi semakin buruk, pencuri mencuri tongkat penghancur dan melempar Saito sebelum melarikan diri. Beruntung, Saito diselamatkan oleh seorang teman dari Richa, yaitu Charlotte. Sore harinya, Putri meninggalkan mereka untuk melaporkan situasi kepada kerajaan. Saito kemudian bertanya kepada Louis mengapa ia tidak lari. Louis menjelaskan bahwa seorang penyihir yang meninggalkan familiarnya tidak pantas disebut penyihir. Setelah itu, mereka dipanggil ke kantor kepala sekolah. Kepala sekolah menunjukkan sketsa pencuri tersebut. Setelah dikonfirmasi bahwa itu memang pencurinya, kepala sekolah meminta bantuan untuk menangkapnya. Namun, tidak ada guru yang berani terlibat karena takut dengan kekuatan tongkat penghancur. Akhirnya, hanya kelompok Louis yang bersedia berpartisipasi. Meski seluruh akademi dipenuhi guru, mereka malah mengirim 3 siswa dan 1 familiar untuk menangkap pencuri. Kemudian mereka berangkat bersama sekretaris kepala sekolah yang tahu jalan menuju tempat tersebut. Dalam perjalanan, Richa terus menggoda Saito, yang membuat Louis cemburu namun tidak bisa berbuat apa-apa. Sesampainya di lokasi, Saito, Richa, dan Charlotte masuk ke dalam untuk memeriksa, sementara Louis dan sekretaris berjaga di luar. Di dalam, Charlotte menemukan tongkat penghancur, tetapi golem muncul kembali dan menghancurkan rumah tempat mereka berada. Sihir Richa dan Charlotte tidak berpengaruh pada golem tersebut. Louis juga ingin membantu, tetapi ia tidak bisa menggunakan sihir. Saito menyuruh Louis untuk lari, tetapi Louis menolak karena ia tidak ingin diejek sebagai bangsawan yang tidak bisa menggunakan sihir. Saat golem hampir membunuh Louis, Saito melompat menyelamatkannya. Ia menampar Louis agar sadar dan mengatakan bahwa jika ingin selamat, ia harus melepaskan harga dirinya sebagai bangsawan. Saito kemudian membawa Louis pergi terlebih dahulu sementara ia menghadapi golem. Ia menggunakan pedang untuk menyerang golem, tetapi pedangnya patah. Pada saat itu, menyarankan Saito untuk menggunakan dirinya. Ketika Saito memegang orang itu, tanda di tangannya bersinar, dan ia dengan mudah memotong golem tersebut. Namun, golem memiliki kemampuan regenerasi yang sangat cepat. Louis tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia melompat dan mencoba menggunakan tongkat penghancur. Saito terkejut melihat tongkat itu di sana. Ia segera berlari menuju Louis dan menunjukkan cara menggunakan sihir yang sesungguhnya. Saito membuka kunci keamanan bazooka dan menembakkan peluru yang mengakhiri golem tersebut. Saat semua orang merayakan kemenangan, tiba-tiba sekretaris muncul kembali. Ternyata, ia adalah pencuri yang mencuri bazooka itu. Ketika ia bersiap untuk membunuh mereka semua, Saito dengan mudah mengalahkannya, karena ia tahu bahwa bazooka hanya bisa digunakan sekali. Setelah itu, mereka melaporkan semua kejadian kepada kepala sekolah. Kepala sekolah mengatakan bahwa akan ada hadiah untuk mereka. Setelah 3 gadis itu pergi, Saito tetap tinggal untuk menanyakan beberapa hal. Saito bertanya mengapa senjata dari dunia asalnya bisa berada di sini. Kepala sekolah menjawab bahwa bazooka itu adalah pemberian penyelamatnya 30 tahun yang lalu. Dia diselamatkan, tetapi orang itu tidak bertahan karena terluka terlalu parah. Ada 2 bazooka, 1 telah diberikan oleh kepala sekolah kepada istana kerajaan. Saito kecewa karena dia berharap menemukan petunjuk untuk kembali ke dunianya yang lama. Malam itu, ada pesta dansa, dan Saito termenung di dekat jendela. Tiba-tiba, Louis datang. Meskipun sering diejek, saat dia mengenakan gaun, dia menarik perhatian banyak pria. Louis kemudian mengajak Saito menari bersamanya, berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Sejak Saito datang ke dunia ini, dia telah melakukan banyak hal mengejutkan, mulai dari rakyat jelata yang melawan bangsawan hingga sekarang sebagai binatang suci yang berani menari dengan tuannya. Louis sangat penasaran untuk melihat apa yang bisa dilakukan Saito di masa depan. Keesokan harinya, Saito dan Louis dipanggil oleh putri untuk menerima hadiah. Sang putri mengulurkan tangannya untuk dicium oleh Saito.
Saito mengira dia harus mencium bibirnya, jadi dia menarik sang putri dan menciumnya, yang membuat sang putri pingsan. Akibatnya, Saito menerima pukulan keras dari Louis. Terlepas dari insiden itu, sang putri meminta bantuan dari Saito dan Louis. Dia ingin mereka menyelidiki sebuah kota karena ada desas-desus bahwa beberapa bangsawan sedang menindas rakyat jelata. Ketika sang putri bertanya, mereka tidak berani mengungkapkan kebenaran, jadi dia ingin kedua orang itu menyamar sebagai rakyat jelata dan mengumpulkan informasi. Saat berada di kota, Louis ingin membeli kuda dan menyewa penginapan, tetapi mereka tidak punya cukup uang. Keduanya memutuskan untuk mencari pekerjaan. Setelah mencari seharian tanpa hasil, seorang pria yang terlihat sangat feminin mendekati mereka dan menawarkan pekerjaan serta tempat tinggal. Namun, syaratnya adalah Louis harus bekerja di bar. Louis kemudian diperkenalkan kepada pelayan perempuan lainnya, sedangkan Saito mendapat tugas mencuci piring bersama seorang gadis bernama Jessica. Pemilik bar mengumumkan bahwa minggu ini adalah minggu tip raiser, yang berarti siapapun yang mendapatkan tip paling banyak akan memenangkan kostum pelayan yang cantik. Hari pertama bekerja bagi Louis tidak berjalan lancar. Dia digoda oleh seorang pelanggan yang mengatakan bahwa dadanya rata, membuat Louis yang adalah seorang bangsawan merasa sangat marah dan menuangkan minuman ke wajahnya. Untungnya, pemilik bar segera datang dan menyelamatkannya, dan hari itu pun berakhir dengan Louis yang terus mengeluh kepada Saito. Sementara Louis kesulitan, Saito justru cepat beradaptasi dan bersenang-senang dengan Jessica. Melihat Saito yang terus-menerus menatap dada Jessica membuat Louis marah dan memukul kepalanya dengan nampan. Ketika Saito terbangun, dia sudah berada di tempat tidur yang dibawa oleh Jessica. Jessica menyadari bahwa Saito dan Louis bukanlah orang biasa dari sikap Louis yang tampak seperti bangsawan. Meskipun Saito berusaha menyangkal, Jessica yang tidak hanya pandai berakting, juga mengetahui bahwa mereka sedang menjalankan misi rahasia. Dia berusaha menggoda Saito dengan tubuhnya agar mengungkapkan misinya, tetapi Louis datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Hari terakhir minggu tip raiser tiba, namun Louis belum mendapatkan uang sepeser pun. Ketika dia sedang menghela napas panjang, seorang bangsawan yang mencurigakan masuk ke bar. Dia mengusir semua pelanggan dan menguasai tempat itu sendirian. Jessica menjelaskan bahwa dia adalah seorang petugas pajak di kota ini, yang suka mengganggu gadis-gadis dan tidak pernah memberikan tip kepada mereka. Tak ada seorang pun yang mau melayaninya. Pada saat itu, Louis yang sedang mencari tip mendekatinya. Namun, bangsawan itu mengira Louis adalah seorang pria karena dadanya yang kecil, yang membuat Louis sangat marah dan menendangnya. Saito pun berusaha melindunginya tetapi lupa membawa senjatanya. Dalam situasi yang mendesak, Louis menunjukkan surat izin kerajaan, yang membuat bangsawan itu ketakutan. Dia meminta maaf dan memberikan uang kepada Louis sebelum pergi. Dengan uang yang diberikan oleh bangsawan itu, Louis berhasil memenangkan kompetisi tip raiser. Malam itu, dia mengenakan kostum pelayan dan memamerkannya kepada Saito, membuat Saito terpesona. Di tempat lain, sekretaris putri diselamatkan oleh sekutunya. Setelah misi selesai, Saito kembali ke akademi untuk melanjutkan aktivitasnya. Karena sudah tiba musim liburan, sebagian besar siswa pulang ke rumah, hanya beberapa yang tetap tinggal di akademi. Saat sedang membawa pakaian untuk dicuci, Saito melihat sebuah baskom besar. Dia tiba-tiba mendapatkan ide untuk baskom tersebut, lalu Saito pergi menemui kepala koki yang dengan senang hati memberikannya baskom itu. Di tempat lain, Rika mengikuti Charlotte pulang ke rumahnya dan mengetahui bahwa Charlotte berasal dari keluarga bangsawan. Kemudian, Rika juga mengetahui dari kepala pelayan bahwa ayah Charlotte adalah adik dari raja, tetapi saat ini dia sudah dibunuh dalam perebutan tahta. Mereka bahkan berencana membunuh Charlotte dengan meracuni airnya, tetapi ibu Charlotte menyadari bahaya itu dan meminum air yang beracun. Akibatnya, dia kehilangan ingatan dan tidak mengenali siapapun, termasuk Charlotte. Karena bakatnya, kerajaan ingin memanfaatkan Charlotte untuk menjalankan misi yang hampir mustahil, tetapi dia selalu berhasil menyelesaikannya. Kali ini, dia kembali karena kerajaan memberikan tugas lain padanya. Pada malam hari, Saito membuat bak mandi dari baskom besar tadi. Saat Saito sedang mandi, Siesta datang dan merasa penasaran. Dia juga ingin mencoba, dan Saito tanpa ragu mengundangnya masuk. Siesta pun dengan santai melepas pakaiannya dan mandi bersama Saito. Kemudian, Saito menceritakan tentang dunia asalnya, yang mengejutkan Siesta karena sangat mirip dengan cerita dari kakek buyutnya yang juga datang dari dunia lain. Setelah itu, Siesta berpamitan dan meninggalkan Saito yang masih bingung. Sementara itu, Louis mencari Saito karena beberapa pakaiannya belum selesai dicuci. Tepat ketika dia melihat Saito dan Siesta mandi bersama, hatinya terasa sakit, dan dia segera pergi. Di tempat lain, Momo, yang pernah dikhianati oleh Guiche, memutuskan untuk membuat ramuan cinta untuknya. Saat Momo menambahkan ramuan itu ke dalam air minum Guiche,
Louis yang sedang kesal tiba-tiba mengambilnya dan meminumnya. Ramuan itu langsung bereaksi, dan ketika Saito kembali dari mandi, Louis menjadi lebih feminin dan menuduh Saito sebagai pria tidak setia. Momo kemudian menjelaskan situasinya kepada Saito, dan mengatakan bahwa efek ramuan itu akan hilang dalam waktu sekitar 1 bulan atau 1 tahun, karena dia tidak ingat dosis yang dia masukkan. Sejak saat itu, Louis selalu mengikuti Saito dalam semua aktivitas sehari-harinya. Ketika Saito sedang mencuci pakaian, dia bertemu dengan Siesta, dan kedua wanita itu mulai berdebat tentang siapa yang lebih dicintai oleh Saito. Melihat keraguan-raguan Saito membuat keduanya marah dan pergi. Saito harus menjelaskan situasi kepada mereka satu persatu, dimulai dari Siesta. Dia mencoba mengatakan bahwa kondisi Louis disebabkan oleh ramuan cinta, tetapi Siesta tidak percaya karena ramuan tersebut dilarang digunakan di akademi. Tak ada pilihan, Saito kemudian menemui Louis dan menemukan bahwa Louis sedang mencoba merayunya. Saito sadar bahwa jika situasi ini terus berlanjut, dia akan menjadi pria yang terjebak, jadi dia memutuskan untuk mencari penawar ramuan cinta itu. Saito menemui Momo dan memaksanya untuk membuat penawar, atau dia akan melaporkan penggunaan ramuan terlarang itu kepada kepala sekolah. Tak ada pilihan lain, Momo setuju, tetapi mereka perlu mencari bahan yang sangat langka yang hanya bisa ditemukan di wilayah roh air. Keesokan harinya, mereka berangkat menuju Danau Loran untuk mencarinya. Saat tiba di sana, Momo menyadari bahwa roh air sedang marah karena desa di sekitarnya telah tenggelam. Jadi mereka harus menunggu hingga sore hari agar amarahnya mereda. Setelah itu, Momo meneteskan darahnya pada hewan roh untuk membantunya menemukan roh air. Beberapa saat kemudian, roh air muncul, dan Momo memohon agar dia memberikan setetes air matanya, tetapi roh itu menolak. Saito memohon lagi, bersedia melakukan apa saja untuk mendapatkan air mata tersebut. Roh air akhirnya setuju dengan syarat Saito harus membunuh sekelompok manusia yang sedang mencoba menyerangnya. Saito menerima syarat itu, dan pada malam hari, mereka bersembunyi menunggu musuh datang. Tak lama kemudian, dua sosok misterius muncul dan menyerang roh air. Saito dan Guiche bekerja sama untuk melawan mereka. Guiche mengalihkan perhatian mereka, sementara Saito mencoba mendekati musuh. Namun, musuh terlalu kuat dan mampu menangkis serangan mereka. Bahkan Saito tidak bisa mendekat dan terlempar jauh. Ketika Saito hampir dibunuh, Louis nekat menyerang para penyihir tersebut. Itu adalah Richa dan Charlotte, kemudian semua orang berbicara satu sama lain. Saito menceritakan semuanya kepada Richa. Charlotte menjelaskan alasan mengapa mereka menyerang roh air, karena itu sedang menenggelamkan sebagian wilayah kerajaan. Saito meminta Momo untuk memanggil kembali roh air, untuk menanyakan alasan mengapa roh itu menenggelamkan desa ini. Saat itu, kita mengetahui bahwa harta karun yang dijaga oleh roh air telah dicuri oleh manusia. Roh air tidak bisa mencarinya sendiri karena hanya bisa bergerak dengan air. Jadi dia ingin menenggelamkan seluruh dunia. Jika situasi terus seperti ini, itu tidak akan baik. Saito berjanji akan membantunya menemukan kembali harta karunnya. Roh air juga mempercayai Saito karena tanda khusus di tangannya. Kemudian dia memberikan setetes air mata dan nama pencuri harta itu adalah Cromwell. Setelah itu, Louis telah sembuh dari ramuan cinta. Dia masih ingat semua hal yang telah dia lakukan dan sangat marah, ingin menghukum Saito. Pada saat yang sama, Putri datang mencari mereka. Putri memberitahukan bahwa dia harus segera menikah dengan negara tetangga untuk memperkuat perlindungan kerajaan. Dia datang untuk meminta bantuan Louis. Putri meminta Louis menemukan surat yang telah dia kirimkan kepada Pangeran West dari kerajaan Ambient. Jika isi surat tersebut bocor, pernikahan sang putri akan hancur. Louis segera menerima tugas ini. Pada saat yang sama, Guiche yang telah menguping masuk dan dengan sukarela menawarkan diri untuk menemukan surat tersebut bersama Louis. Saito kemudian pergi mencuci pakaian. Saat mencuci, Saito mengingat bahwa roh air menyebutkan tanda khusus di tangannya. Dia kemudian menemui seorang guru untuk menanyakan beberapa hal. Sang guru menjelaskan bahwa tanda di tangan Saito dikenal sebagai Gandalfurfer. Secara umum, dunia ini memiliki 5 elemen: tanah, api, angin, dan air, serta satu lagi yang disebut sebagai elemen kosong. Hanya Gandalfurfer, makhluk gaib legendaris yang dipanggil, yang dapat menggunakan elemen kosong, tetapi Saito belum bisa menggunakan elemen itu sehingga belum bisa dipastikan apakah dia adalah seorang Gandalfurfer. Pada saat itu, Saito memperhatikan sebuah botol cairan dengan aroma yang sangat familiar. Sang guru menjelaskan bahwa itu adalah darah naga yang dia dapatkan dari seekor naga besi yang aneh yang dikendalikan oleh seorang pria misterius 30 tahun yang lalu. Bagaimanapun, Saito merasa itu sangat familiar. Malam itu, Louis cemas. Dia merasa cemas karena belum bisa menggunakan sihir yang layak tetapi telah menerima tugas penting.
Saito meyakinkannya bahwa tidak apa-apa karena dia ada di sana untuk melindunginya. Keesokan paginya, ketiganya berada di depan gerbang akademi, menunggu orang yang dikirim oleh putri untuk memandu mereka. Tidak lama kemudian, orang tersebut datang dengan menunggangi binatang terbang, dan mengejutkan mereka. Orang itu ternyata adalah tunangan Louis. Dia adalah Wardes, kapten kerajaan yang sangat berbakat dan terkenal di kerajaan tersebut. Setelah itu, kelompok mereka berangkat. Tentu saja, di sepanjang perjalanan, Saito merasa sedikit tidak nyaman. Mereka berhenti di sebuah desa untuk beristirahat. Louis bertanya kepada Saito mengapa dia bersikap aneh, tetapi Saito hanya memberikan jawaban yang samar. Melihat ini, Louis berhenti peduli pada Saito. Guiche menyadari bahwa tuannya telah jatuh cinta pada seorang bangsawan muda, tetapi Saito membantahnya. Malam itu, Wardes mendengar tentang prestasi Saito dan sangat mengagumi kemampuannya sehingga dia menantang Saito untuk bertarung. Saito dengan senang hati menerima tantangan tersebut. Wardes bahkan mengundang Louis untuk tidur di kamarnya malam itu, yang semakin memicu kecemburuan Saito. Guiche menyadari perasaan Saito dan menyarankan agar dia melakukan sesuatu, tetapi Saito menolak untuk mengungkapkan perasaannya. Guiche tidak punya pilihan lain selain menyerah. Setelah itu, Saito bertanya kepada Derflinger tentang Gandalf. Derflinger memberitahunya bahwa Gandalf hanya melayani mereka yang memilikinya dan dia yakin Saito adalah seorang Gandalf, serta kekuatannya adalah mengendalikan semua jenis senjata. Saito bertanya-tanya apakah dia bisa mengalahkan Wardes. Derflinger mengatakan bahwa itu tergantung pada Saito, bukan pada senjatanya. Keesokan harinya, sebelum berangkat, mereka berdua bertarung. Meskipun Saito cepat dan kuat, dia kurang memiliki pengalaman bertarung, sehingga Wardes dengan mudah mengalahkannya hanya dengan satu serangan yang membuat Saito terlempar sejauh 3 meter. Wardes menyatakan bahwa dengan kemampuan Saito saat ini, dia tidak akan bisa melindungi siapapun. Sore harinya, Saito masih kesal. Louis datang menghiburnya, mengatakan bahwa tidak mungkin seorang anak muda bisa mengalahkan kapten penjaga kerajaan. Louis menyuruhnya untuk tidak terlalu kecewa karena dia masih punya Wardes untuk melindunginya, tetapi Louis tetap menarik Saito karena dia adalah roh peliharaannya. Dalam kemarahan, Saito berteriak kepada Louis. Dia merasa sangat kecewa denganmu, lalu pergi. Sebelumnya, dia juga bilang bahwa dia akan segera menikah dengan Wardes. Beberapa saat kemudian, aku datang dan menarik Saito pergi karena sudah hampir waktunya kereta berangkat. Tepat pada saat itu, sekretaris muncul kembali dan menyerang Saito. Kali ini, dia kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Saat Saito memotong lengannya, golem itu langsung pulih. Ketika keduanya hampir kalah, Charlotte dan Rick datang untuk menyelamatkan mereka. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, dia segera pergi. Saito kemudian mencari Louis dan mengetahui bahwa dia telah berangkat bersama Wes menuju kerajaan Ambient dengan kapal. Di kapal, Liz menerima lamaran Wes, sementara Saito, setelah menganalisis semua kejadian, mulai curiga bahwa Wes ada hubungannya dengan sekretaris. Namun, saat ini mereka tidak memiliki cara untuk mencapai Ambient dengan cepat. Pada saat itu, binatang suci milik gue datang. Keesokan paginya, Louis dan Wes tiba di gereja, di mana mereka bertemu dengan duta besar dari Chain. Berkat cincin yang diberikan oleh sang putri kepada Louis, dia dapat menemukan Pangeran Wells. Liz memberikan surat dari sang putri kepada pangeran, dan setelah membacanya, dia memberikan surat lain kepada Louis untuk disampaikan kepada sang putri. Louis ingin tahu isi surat itu, tetapi Pangeran Wells mengatakan bahwa sang putri ingin dia meninggalkan tempat itu. Dia juga menyebutkan sebuah organisasi bernama Recon Kuar, sebuah organisasi yang bertujuan memicu perang saudara. Sebagai pangeran, dia harus tetap tinggal untuk melindungi rakyatnya. Setelah menerima surat itu, Wes mendatangi Liz dan meminta pangeran untuk mensahkan pernikahan mereka. Namun, Liz belum siap. Ketika dia ingin pergi, seorang pria menangkapnya dan membawanya ke gereja untuk melangsungkan pernikahan. Louis tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Tepat ketika Liz hampir menyetujui pernikahan dengan Wardes, Saito tiba. Dia berhasil datang berkat binatang suci milik gue yang sangat suka dengan aroma cincin Louis. Tiba-tiba, Wardes menunjukkan niat jahatnya dan membunuh pangeran, lalu mencuri surat itu. Dia menghancurkan segala sesuatu sebelum melarikan diri. Di saat-saat terakhirnya, pangeran hanya bisa meminta Louis untuk menyerahkan cincinnya kepada sang putri sebelum semuanya hancur. Charlotte menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan mereka berdua. Liz sangat berduka atas kematian pangeran, juga karena cintanya selama ini salah tempat. Ketika Liz membuka matanya, Saito menciumnya. Dia tetap berjanji untuk melindunginya. Setelah itu, Liz melaporkan kematian pangeran kepada sang putri. Ketika kembali ke akademi, Louis melaporkan kepada kepala sekolah tentang organisasi Recon Kuar.
Dia juga bertanya tentang keturunan pengguna elemen yang tidak dikenal. Tetapi kepala sekolah tidak menjawab, hanya mengatakan bahwa Saito adalah seorang ganan. Di kamarnya, Louis masih tidak bisa percaya bahwa Saito adalah seekor binatang legendaris. Saat dia sedang mengganti pakaian, Saito menyelesaikan pekerjaannya di rumah. Kali ini, Liz merasa malu saat Saito melihatnya dengan cara berbeda dari pertemuan pertama mereka. Saito tidak tahu harus berkata apa untuk menghiburnya setelah banyaknya kehilangan yang mereka alami, jadi dia hanya bisa menyemangatinya. Liz merasa senang setelah mendengarnya. Saat itu, tiba-tiba celana dalamnya jatuh. Ternyata celana itu sobek karena Saito mencucinya terlalu keras. Dan akibatnya Saito dihukum oleh Louis dengan cambuk karena tidak merawat barang-barang majikannya. Saito merasa tidak adil karena dia telah melakukan banyak pekerjaan. Tapi hanya karena satu kesalahan kecil, dia dihukum. Karena marah, Saito pergi. Saat sedang berjalan, Saito bertemu dengan Siesta yang sedang berkemas untuk pulang kampung karena sudah tiba masa liburannya. Saito teringat bahwa dia pernah menyebutkan bahwa kakeknya juga datang dari dunia lain. Saito ingin tahu bagaimana kakeknya bisa datang ke sini. Siesta menjelaskan bahwa kakeknya datang ke dunia ini dengan bantuan seekor naga besi. Kakeknya mengatakan bahwa naga itu muncul saat terjadi gerhana matahari. Sekarang, naga tersebut disimpan sebagai harta karun keluarga. Siesta merasa ini mungkin petunjuk untuk membawa Saito kembali ke rumahnya. Saito ingin pergi bersama Siesta ke kampung halamannya, dan kelompok Richa mendengar semuanya. Mereka juga tertarik dan memutuskan untuk ikut. Di sisi Louis, setelah tenang, dia memutuskan untuk meminta maaf kepada Saito. Ketika dia sedang memikirkan cara untuk meminta maaf, dia melihat Saito menunggang kuda bersama Siesta. Setelah bertanya kepada Koki, dia tahu kemana mereka pergi. Ketika Saito tiba di desa Siesta, dia mengeluarkan peta yang menunjukkan tempat naga besi beristirahat. Saat mereka sedang melihat peta, kelompok Richa muncul untuk bergabung. Kembali ke situasi di kerajaan Ambient. Setelah kematian pangeran, Cromwell memimpin para bangsawan untuk menguasai negara kembali ke sisi Saito. Semua orang tiba di depan sebuah gua. Saat mereka masuk ke dalam, mereka juga bertemu dengan Guru Colbert. Dia telah menemukan jejak naga besi yang mereka cari di sini. Louis ikut serta untuk membantu sang guru. Setelah itu, dengan bantuan peta dari Siesta, mereka menemukan tempat di mana naga besi itu beristirahat. Tempat itu terlihat seperti gudang tua. Ketika mereka masuk, ternyata naga besi yang dipuji-puji itu adalah sebuah pesawat tempur. Ketika Saito menyentuhnya, tanda pada tubuhnya mulai bersinar. Berdasarkan apa yang dikatakan Siesta, Saito bisa kembali ke dunia asalnya dengan pesawat ini jika dia terbang menuju gerhana matahari. Kemungkinan besar, gerhana itu adalah gerbang yang akan membawanya kembali ke dunia lamanya. Di sisi lain, sang ratu mengumumkan bahwa perjodohan dengan negara tetangga telah dibatalkan berdasarkan surat yang dikirimnya kepada sang pangeran. Sang ratu tidak menyalahkannya karena dia tahu sang putri sedang merasakan kehilangan orang yang dicintainya. Kini, sang putri harus menentukan nasibnya sendiri. Pada saat ini, ada pemberitahuan darurat dari pihak Saito, mereka telah membawa pesawat tersebut. Mengenai bahan bakar, Saito mengambil apa yang disebut sebagai darah naga dari guru CNB, yang ternyata adalah bensin. Setelah itu, Saito mencoba duduk di pesawat, tetapi dia tidak tahu cara mengemudikannya. Derflinger mengatakan bahwa jika benda ini dianggap sebagai senjata, Saito bisa menggunakannya sesuka hati. Sekarang mereka hanya perlu menunggu gerhana matahari. Pada saat ini, Akademi menerima berita bahwa Cromwell telah memulai perang dengan negara mereka. Saito kemudian mendapatkan kabar bahwa gerhana matahari akan terjadi dalam 3 hari. Dia memberitahukan kepada Louis. Meskipun sedih, Louis mencoba menahan emosinya agar Saito tidak terbebani lagi di dunia ini, dan karena dia juga harus bersiap menghadapi perang. Seluruh akademi mengadakan rapat, dan sang putri akan memimpin perang ini, sementara akademi akan menunggu perintah lebih lanjut. Setelah rapat selesai, Louis mengucapkan selamat tinggal kepada Saito dan menulis surat untuknya. Keesokan harinya, ketika Saito bangun, Louis sudah tidak ada, hanya ada surat yang ditinggalkannya. Saito meminta Derflinger untuk membacakan surat itu dan mengetahui bahwa dirinya telah diusir. Setelah itu, Saito bertanya kepada Rick dan mengetahui bahwa perang sudah dekat. Para siswa laki-laki telah bergabung dengan militer, dan Louis berada di garis depan bersama sang putri. Pada hari gerhana matahari, Guru RB membuat lebih banyak bensin sebagai cadangan jika keadaan terburuk terjadi. Dia juga mengumumkan bahwa pasukan Cromwell telah mulai menyerang, dimulai dari desa Chesta. Mendengar ini, Saito segera berangkat ke sana. Untungnya, dengan bantuan dari Charlotte, pesawat itu bisa lepas landas dengan aman. Saito terbang menuju medan perang. Di medan perang, pasukan sang putri sedang berada di ambang kekalahan.
Saat itulah gerhana matahari muncul dan suara naga besi bergema di langit. Saito telah tiba. Dia menggunakan peluru yang tersedia di pesawat untuk menghancurkan musuh satu persatu. Wade juga mulai bertarung dan menyerang dari belakang, tetapi Saito menggunakan Deathfly untuk menyerap semua kekuatannya. Setelah itu, Saito hendak membalas serangan, tetapi peluru pesawatnya habis. Di darat, keadaan juga tidak lebih baik. Guch sedang dikejar oleh sekretaris dengan golemnya. Tim Rick datang membantu, dan dengan sedikit dorongan dari gadis-gadis, Guch mendapatkan kembali semangat bertarungnya. Dia menaburkan bunga mawar pada golem dan menggunakan alkimia untuk mengubahnya menjadi minyak. Rick melelehkan golem itu dengan sihirnya. Sekretaris segera melarikan diri, tetapi Guch yang masih marah terus mengejarnya. Di udara, Saito sedang dikejar oleh Wade. Tiba-tiba, Wade diserang oleh Charlotte B yang datang membantu. Saat pertarungan berlangsung, Louis dari tempat Charlotte melompat menuju Saito. Wade kehilangan satu tangannya dan muncul kembali untuk duel terakhir dengan Saito. Tanda pada Saito menyala lebih terang, dan Deathfly menyadari bahwa Louis telah bangkit sebagai penyihir Void. Tanpa sadar, dia mulai melantunkan mantra. Saito diminta oleh Liz untuk mengulur waktu agar dia bisa menyelesaikan mantranya tepat pada saat-saat paling genting. Liz melafalkan sebuah mantra yang sangat kuat, menyapu bersih seluruh pasukan musuh. Di saat yang sama, pesawat telah kehabisan bahan bakar dan mendarat, serta gerhana matahari berakhir. Crowell, yang beruntung masih hidup, menggunakan cincin roh untuk mengendalikan Charlotte dan Rick. Sebelum dia bisa berbuat lebih jauh, Guch muncul dan memukul kepalanya di tempat Saito berada. Akhirnya, Liz pun terbangun. Dia sangat marah karena Saito tidak pergi, tetapi juga sangat senang karena dia tetap tinggal. Liz memanggil Saito untuk membuat perjanjian baru. Setelah itu, rombongan mereka mendapat penghargaan langsung dari sang putri atas jasa mereka. Perang akhirnya berakhir. Setelah beberapa waktu, gerhana matahari muncul lagi, dan kali ini Saito berhasil terbang dan kembali ke Jepang. Dia dengan gembira berbicara dengan Liz, namun Saito segera menyadari bahwa dia sebenarnya tidak ada di sana. Saito pun merasa sangat sedih dan berteriak memanggil nama Liz. Dalam kegelisahannya, dia secara tidak sengaja mematahkan kendali pesawat, membuat pesawat jatuh bebas ke tanah. Ternyata, semua ini hanyalah mimpi Saito, dan dia masih berada di dunia yang baru. Setelah semua kejadian tersebut, Liz tidak lagi menganggap Saito sebagai peliharaan. Dia bahkan mengizinkannya tidur di sampingnya. Hubungan mereka telah mengalami banyak perkembangan. Di kerajaan, sang putri telah naik tahta sebagai ratu setelah memenangkan perang melawan pasukan Cromwell. Meski berat hati, dia harus melakukannya untuk memperkuat kepercayaan rakyat. Di penjara bawah tanah, Cromwell telah dibunuh oleh kekuatan misterius. Kembali ke kelompok Saito, sebelum pergi menemui sang ratu, Liz memberikan sebuah kacamata aneh kepada Saito. Saito tidak tahu apa kegunaannya, namun dia tetap memakainya untuk menyenangkan Liz. Saat mereka sedang dalam perjalanan ke ibu kota, Saito melihat Siesta. Dia berniat mengajaknya ikut menonton penobatan ratu. Tetapi sebelum dia bisa berbicara, tiba-tiba kacamata itu bersinar. Liz menjelaskan bahwa itu adalah kacamata khusus yang akan bersinar setiap kali Saito melihat bagian dada seseorang selain Liz. Setelah itu, Liz mulai menghukum Saito, yang tidak bisa berhenti melirik. Setiap kali Saito melirik seseorang, kacamata itu akan menyala, dan dia terus-menerus dihukum oleh Liz, hingga akhirnya Saito harus menutup matanya. Dalam perjalanan ke upacara, Saito hanya diperbolehkan membuka matanya saat sang ratu lewat. Namun, kebiasaan buruk Saito untuk melirik bagian dada masih berlanjut. Bahkan, kali ini dia melirik bagian dada sang ratu, yang membuat Liz sangat marah hingga menggunakan jurus terkuatnya pada Saito. Ledakan besar terjadi, membuat para pengawal ratu mengira ada teroris dan menangkap Saito. Liz ingin menjelaskan kepada ratu, tetapi dihentikan oleh penjaga istana. Sementara itu, Saito ditahan di penjara. Saat Saito sedang menunggu dengan cemas Liz datang untuk menyelamatkannya, sang ratu tiba-tiba datang mengunjunginya. Karena sang putri sudah menjadi ratu, saya akan memanggilnya sesuai dengan gelarnya. Ratu datang karena ada sesuatu yang ingin dia minta dari Saito. Saito mengira dia akan mendapat ciuman lagi, namun justru mendapat tendangan. Itu adalah Milan, pengawal ratu. Dia ingin menghukum Saito karena dianggap tidak sopan kepada ratu, tetapi dihentikan. Ratu ingin meminta bantuan Saito dan Liz untuk merebut kembali kerajaan Albion setelah Cromwell dikalahkan. Dia membutuhkan kekuatan penyihir misterius dan peliharaan pemberani. Awalnya,
Saito ragu karena dia ingin meminta pendapat Liz. Tetapi melihat Ratu memohon dengan sangat, dia akhirnya setuju. Tugas mereka sekarang adalah menjalankan misi rahasia di kerajaan, karena Ratu mencurigai adanya mata-mata. Mayat Cromwell ditemukan sebagai bangkai kering. Kemudian, Liz menemukan Saito dan sangat khawatir tentang keselamatannya. Sore harinya, mereka kembali ke akademi. Ratu memberi Liz sebuah buku mantra milik Heres, yang berisi penelitian tentang elemen void. Namun, saat Liz membukanya, buku itu kosong. Keduanya kembali ke akademi menunggu instruksi dari Ratu pada pagi hari berikutnya. Saat Saito dan Liz sedang bermain permainan BDSM, Milan tiba-tiba mengumumkan keadaan darurat bahwa sang Ratu telah diculik 3 tahun yang lalu. Saat itu, Ratu masih seorang putri, dan dia telah membuat janji dengan sang pangeran di hadapan para roh bahwa mereka akan saling mencintai selamanya. Namun, sekarang mereka berada di dunia yang berbeda, yang satu sudah mati dan yang satu masih hidup. Meskipun waktu sudah berlalu, Ratu belum bisa melupakan kematian orang yang dicintainya. Tiba-tiba, cincin miliknya bersinar dan Pangeran Welles muncul di hadapannya. Awalnya, sang Ratu tidak percaya. Namun, setelah Pangeran mengingatkan janji mereka di hadapan para roh, barulah sang Ratu percaya bahwa Welles benar-benar kembali. Mereka bahagia dan berciuman, kemudian Welles membawa sang Ratu ke Anbien. Di sisi Saito, setelah mendapatkan informasi bahwa sang Ratu sedang menuju Danau Roh Air, mereka segera berangkat. Milan pergi lebih dulu, sedangkan Saito dan Liz harus menggunakan pesawat untuk mengejar mereka. Saat kelompok Milan mendekati danau, mereka tiba-tiba diserang oleh Pangeran Welles yang sedang membawa sang Ratu pergi. Di dekat danau ada sebuah perahu yang ingin digunakan oleh Welles untuk menuju kerajaan Anbien. Milan tidak bisa menembak karena bisa melukai sang Ratu. Sementara situasi Saito lebih buruk karena pesawatnya belum diperbaiki sepenuhnya. Saat terbang, pesawatnya tiba-tiba berhenti dan jatuh ke tanah. Kali ini, Charlotte yang menyelamatkan mereka, sehingga kelompok itu berhasil mengejar sang Ratu. Saito menyadari bahwa pangeran hidup kembali berkat cincin Anfari yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan orang mati. Liz mencoba membujuk sang Ratu untuk kembali karena Pangeran Welles sekarang tidak lebih dari sekadar tubuh tanpa jiwa. Tetapi Ratu yang sudah dibutakan oleh cinta menolak mendengarkan siapapun dan tidak ingin terpisah dari pangeran lagi. Saat mereka tidak bisa membujuknya, mereka terpaksa menggunakan kekerasan. Charlotte menyerang pangeran tanpa ragu, tetapi lukanya segera pulih, bahkan luka yang paling fatal sekalipun. Pangeran dengan mudah mengalahkan Charlotte dan Richa. Liz kembali mencoba membujuk sang Ratu untuk memikirkannya kembali, tetapi dia sudah memutuskan untuk melarikan diri bersama orang yang dicintainya. Untuk menyelamatkan sang Ratu, Saito memutuskan untuk menghentikannya dari mimpi ini. Saito menyerang pangeran, tetapi cuaca tidak berpihak padanya. Elemen sang Ratu adalah es, dan hujan mulai turun, ditambah lagi pangeran menggunakan sihir angin. Saito bertarung melawan keduanya, seolah-olah dia melawan di wilayah mereka. Seperti yang diprediksi oleh DFLY, pangeran dan Ratu bekerja sama, dan mereka menciptakan angin puyuh es yang langsung mengarah ke Louis. Saito harus melindunginya. DFLY mengingatkan Liz untuk memeriksa kitab mantra, dan ketika dia membuka kitab itu, muncul sebuah mantra. Mantra itu sangat panjang, sehingga Saito harus bertahan sampai Liz selesai membaca. Tepat saat angin puyuh hampir menyedot Saito, Liz melafalkan mantra petir yang menghantam pangeran, membuatnya kehilangan semua kekuatannya. Di saat-saat terakhir kesadarannya, pangeran memohon kepada sang Ratu untuk melupakannya dan mencari seseorang yang benar-benar mencintainya. Meski sangat sedih, pangeran mengakui bahwa dia sangat mencintainya, tetapi sayangnya, dalam kehidupan ini mereka tidak bisa bersama. Fajar pun tiba di tengah-tengah tangisan sang Ratu, bahkan roh air pun merasa sedih atas cinta tragis ini. Setelah itu, sang Ratu memutuskan untuk menguasai kerajaan Anbien dan memulai perang. Kembali ke akademi, semua siswa laki-laki dipanggil untuk wajib militer. Para siswi menangis saat berpisah dengan kekasih mereka. Pada saat itu, seorang pemuda tampan bernama Giulio datang ke akademi, seorang siswa baru dari Romania. Para siswi yang sebelumnya menangis melihat kekasih mereka pergi, tiba-tiba melupakan segalanya saat melihat Giulio. Setelah itu, para siswa laki-laki pergi berperang, sementara Giulio, yang merupakan seorang imam, tidak perlu bergabung dengan militer. Saat semua orang sedang belajar,
Milan tiba-tiba masuk dan memerintahkan semua siswi untuk ikut pelatihan guna mempersiapkan perang. Guru Colbertos menolak membiarkan siswi pergi, mengatakan bahwa cukup para siswa yang pergi, dan dia tidak ingin perang merambah ke akademi ini. Milan menghunus pedangnya dan memperingatkan guru itu, sehingga dia tidak punya pilihan. Para siswi kemudian mengikuti pelatihan senjata. Bagi para penyihir, kehilangan tongkat sihir berarti kekalahan, jadi Milan melatih para siswi keterampilan bela diri. Bintang Roh hanya mengamati dari luar saat Louis berlatih dengan Giulio. Tiba-tiba, Saito diserang. Pelakunya adalah seorang gadis dari tim Milan. Dia menyaksikan Saito bertarung dengan pangeran, jadi dia ingin mencoba bertarung dengan Saito. Namun, kekuatan Saito hanya bisa muncul jika menggunakan senjata asli, sementara dengan pedang kayu, dia tidak bisa menggunakan kekuatan segel yang dia miliki. Akibatnya, dia menerima kekalahan telak. Saito ingin menggunakan di untuk bertarung lagi, tetapi Louis menghentikannya. Giulio, yang terkesan dengan kekuatan Saito, menantangnya bertarung. Pada awalnya, Saito tidak tertarik, tetapi ketika Giulio menyebutkan bahwa hadiahnya adalah ciuman dari Lis, Saito langsung ikut bertarung. Namun, Louis khawatir Saito akan secara tidak sengaja membunuh Giulio, sehingga Saito harus bertarung menggunakan pedang kayu. Sore harinya, Saito menemui Milan dan meminta dia untuk mengajarinya menggunakan pedang. Saito tidak ingin terus-menerus mengandalkan kekuatan segel, sehingga dia ingin menjadi lebih kuat untuk melindungi Lis. Melihat tekad Saito, Milan setuju dengan senang hati untuk mengajarinya. Di awal latihan, Saito tampak kewalahan karena kurangnya pengalaman. Hingga malam hari, dia mulai terbiasa dengan gerakan Milan, dan akhirnya Saito melancarkan serangan cepat yang membuat Milan terkejut. Akhirnya, Saito berhasil memenangkan pertandingan tanpa menggunakan kekuatan segel. Tepat pada saat itu, Lis datang dan menemukan Saito terbaring di atas Milan, yang membuat Lis salah paham dan menghukum Saito dengan tongkat listriknya. Keesokan harinya, pertandingan dimulai. Meskipun Saito terlihat setara dengan Giulio, Giulio terlalu kuat dan Saito bisa kalah kapan saja. Namun, Giulio, yang bosan bermain-main dengan Saito, akhirnya sengaja kalah. Saito tidak merasa senang dengan kemenangan itu dan pergi begitu saja, merasa Giulio mempermalukannya. Tepat saat itu, Saito dan Lis dipanggil untuk bertemu dengan Ratu. Ketika mereka tiba di kantor, Giulio sudah ada di sana. Dia mengungkapkan bahwa pertarungan sebelumnya hanyalah ujian untuk menilai kekuatan rekan-rekannya. Gereja di pihak Giulio juga merasakan ancaman dari orang itu, jadi mereka mengirim Giulio untuk membantu Ratu menyerang. Saito percaya bahwa Guru Colbert sudah memprediksi hal ini. Sang Ratu memutuskan untuk mendirikan markas di akademi. Dia mengungkapkan bahwa dia tidak punya pilihan lain. Semua yang dia lakukan adalah demi perdamaian. Saito setuju untuk membantu Sang Ratu. Di sisi orang itu, Sheffield, setelah menyingkirkan Cromwell, menyalahkan Sang Ratu untuk memicu perang besar. Setelah kembali ke akademi dan mendengar berita bahwa akademi akan menjadi markas kerajaan, Saudari Louis segera datang untuk membawanya pulang, serta membawa Saito dan Siesta bersamanya. Setibanya di rumah, Louis disambut oleh kakak-kakaknya. Louis memiliki dua kakak perempuan, yang satu berambut pirang bernama Blank, dan yang lainnya berambut merah muda bernama Kate. Selama makan malam, Blank ingin Liz segera menikah agar hidupnya stabil, tetapi Liz menolak, mengatakan bahwa Blanklah yang harus menikah lebih dulu. Namun, pertunangan Blank baru saja dibatalkan karena temperamennya yang buruk. Keduanya mulai berdebat hingga ibu mereka angkat bicara, mengatakan bahwa masalah pernikahan Liz akan dibahas setelah ayah mereka pulang. Pada malam hari, Siesta merasa sedih memikirkan Saito dan Louis yang mungkin akan bersatu, yang membuat hatinya sakit. Namun, karena statusnya sebagai rakyat biasa, dia merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi, saat melihat dirinya di cermin, dia menyadari bahwa dia memiliki sesuatu yang lebih dari Liz, yaitu dada yang lebih besar. Dengan semangat ini, dia bertekad untuk merayu Saito. Kemudian dia pergi mencarinya. Di sisi lain, Liz tidak bisa tidur karena memikirkan Saito, jadi dia juga pergi mencarinya. Kedua gadis itu akhirnya berada di ranjang yang sama, dan keduanya saling mencium. Saat itu, Liz merasa ada yang aneh, mengapa dadanya lebih besar dari biasanya. Ketika dia membuka selimut, ternyata itu adalah Siesta. Siesta yang kebingungan berbohong dan mengatakan bahwa Saito memanggilnya ke sana. Sementara itu,
Saito sedang mencari kamar Louis tetapi tersesat dan malah masuk ke kamar kakak Louis, Blank. Saito tidak tahu itu Blank, jadi dia bertanya tentang pernikahan. Blank, yang setengah tertidur, mengira kekasihnya kembali untuk berdamai, jadi dia memeluk Saito. Setelah beberapa saat, mereka baru menyadari apa yang terjadi. Blank marah karena rakyat biasa berani masuk ke kamar bangsawan. Lalu dia mengambil 2 cambuk untuk menghukum Saito. Keesokan paginya, ayah Liz kembali. Saat itu, dia sangat sibuk karena ratu telah memulai perang. Louis ingin membantunya, tetapi dia hanya menyuruh Louis untuk tetap tinggal di rumah. Liz memilih untuk tidak menerima lamaran siapapun, lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. LNG ingin merekomendasikan beberapa orang yang sesuai, tetapi Liz dengan tegas menolak. Ibunya menyadari bahwa Liz sedang jatuh cinta. Hal ini membuat Liz merasa semakin malu dan kemudian melarikan diri. Setelah itu, kakaknya, Siti, datang menemui Saito. Dia sudah tahu tentang perasaan Saito dan Liz satu sama lain. Namun sekarang jika Saito tidak melakukan apa-apa, Liz akan dipaksa menikah dengan orang lain. Siti ingin Saito membawa Liz pergi. Dia sudah menyiapkan kereta kuda untuk mereka berdua. Sekarang Saito hanya perlu menemukan Liz dan membawanya pergi. Saito kemudian pergi mencari Liz, yang saat itu sedang duduk menangis di atas sebuah perahu karena merasa tidak ada yang mengakui keberadaannya. Ketika Saito menemukannya, dia ingin membawa Liz pergi, tetapi Liz menolak karena merasa kemanapun dia pergi, orang-orang selalu menganggapnya tidak berguna. Saito berteriak bahwa dia sama sekali tidak menganggap Liz tidak berguna. Jika tidak ada yang mengakui Liz, maka dia yang akan mengakui Liz. Kemudian, Saito langsung menyatakan cintanya. Liz terkejut dengan pernyataan itu, tetapi akhirnya dia menerima dan keduanya saling berciuman. Mereka membiarkan perahu mengalir mengikuti arus air. Saat Liz membuka matanya, keluarganya sudah mengelilinginya. Ayah Liz ingin menghukum Saito, tetapi dia dengan cepat membawa Liz kabur ke kereta kuda yang sudah disiapkan oleh Siesta. Setelah itu, mereka bertiga kembali ke akademi. Setelah beberapa waktu berlatih dengan senjata, Milan memutuskan bahwa para siswa perempuan harus berlatih sihir, dan orang yang mengajar mereka adalah Blank, kakak dari Liz. Dia diminta langsung oleh Ratu untuk membantu, dan dia juga mendengar dari Ratu bahwa Liz sedang menjalankan misi rahasia kerajaan. Blank sangat terkejut karena Liz, yang tidak bisa menggunakan sihir, diberi misi penting. Mulai saat ini, Blank akan mengawasi Liz. Malam itu, Saito harus melakukan pekerjaan rumah tangga. Saat sedang membereskan barang-barang, yang kebanyakan adalah pakaian dalam milik kakak adik Liz, Siesta datang membantu. Dia kemudian bertanya apakah Saito merasa pakaian dalam yang dia kenakan imut atau tidak. Saito tidak tahu karena dia belum pernah melihat pakaian dalam itu. Mendengar hal itu, Siesta ingin memperlihatkannya, tetapi tepat saat itu Liz masuk. Namun, tiba-tiba ada ledakan di ruangan kepala sekolah. Ketika Saito dan Liz tiba di sana, semua orang sudah berkumpul. Milan segera mengevakuasi mereka ke kamarnya, termasuk Liz, tetapi Saito diminta tetap tinggal untuk berdiskusi. Kepala sekolah memberitahu bahwa ada pencuri yang merampok brankas untuk mencuri 2 batu rubi angin dan air yang dipercayakan oleh Ratu kepada akademi untuk dilindungi. Namun, batu rubi itu palsu. Untungnya, sebelum pencuri itu sempat melarikan diri, kepala sekolah sempat menandai dadanya. Menurut Milan, tidak ada tanda-tanda pencuri meninggalkan akademi, yang berarti pencuri itu adalah mata-mata di dalam akademi. Sekarang mereka hanya perlu menemukan tanda pada dada pencuri tersebut. Alasan Milan tidak mengizinkan Liz ikut dalam misi kali ini, adalah karena ayahnya menentang Ratu. Mereka curiga bahwa keluarga Liz mungkin terlibat dalam insiden ini, karena jika mereka menggunakan 2 batu rubi tersebut untuk membuat kegemparan, mereka bisa saja menjatuhkan Ratu. Setelah itu, tim dibagi untuk mencari bukti. Tugas pertama adalah memeriksa kamar Blank. Saito harus berusaha keras untuk membuka bajunya untuk memeriksa tanda di dadanya, tetapi tidak menemukannya. Dia kemudian ketahuan oleh Blank, yang menyerangnya dengan cambuk. Saito akhirnya pergi ke kamar kakak Liz, Kat, tetapi dia ketahuan oleh hewan peliharaan Kat, dan Kat pun terbangun. Tepat saat itu, Liz datang untuk membawa Saito kembali ke kamar dan menghukumnya karena berani menyelinap ke kamar orang lain. Ketika Saito hampir dihukum dengan cambuk, tiba-tiba ada ledakan dari kamar Kat. Semua orang berkumpul di sana. Milan memeriksa dan menemukan luka bakar di dada Kat. Menurut Kat,
Pencuri itu menyerangnya dengan lilin setelah ketahuan. Giulio menduga ini adalah rekayasa agar terhindar dari tuduhan. Kat diduga mengetahui bahwa kepala sekolah telah menandai dadanya, sehingga dia mencoba menutupi bukti. Giulio mengaku sudah memeriksa dada semua siswi di akademi ini, kecuali Kat. Maka, insiden ini terjadi pada saat yang tepat. Wakil ketua tim juga menemukan 2 batu rubi. Setelah dikonfirmasi, Milan ingin menangkap Kat, tetapi Blank masuk. Blank telah memeriksa sekitar dan menemukan sehelai rambut pencuri. Dia meneteskan sesuatu pada rambut itu, dan rambut tersebut segera terbang ke arah wakil ketua tim, membuatnya terkejut. Milan lalu meminta wakil ketua tim untuk memperlihatkan dadanya kepada semua orang. Dia menolak pada saat itu. Milan mengatakan bahwa kepala sekolah telah berbohong. Sebenarnya 2 batu rubi ini asli, yang membuatnya terkejut. Giulio segera memeriksa dan memang benar ada sebuah tanda di sana. Ketika dia mencoba melarikan diri, Milan menghentikannya. Setelah diinterogasi, terungkap bahwa dia menerima perintah dari Milan, Menteri Kehakiman. Milan sangat membenci orang itu karena dia adalah musuh terbesar bagi dirinya. Sementara itu, Saito sedang menerima 4 hukuman dari Luis. Yang pertama adalah karena berani menyelinap ke kamar kakaknya, menggoda Siesta, menyembunyikan dia untuk melakukan misi, dan membantu Milan. Keesokan harinya, Saito dan Liz pergi ke bar milik seseorang atas permintaan ratu untuk menunggu seseorang. Ketika masuk, mereka melihat orang-orang sedang bersiap untuk pertunjukan di teater kerajaan pada malam itu. Kemudian pemilik bar mengundang keduanya untuk bergabung. Ketika saatnya tiba untuk membuka bar, Luis berganti pakaian untuk melayani pelanggan, sedangkan Saito pada saat itu sedang memperhatikan payudara para gadis. Beberapa saat kemudian, Giulio juga datang atas perintah ratu. Dia terus merayu Luis di depan Saito, yang membuatnya cemburu tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah itu, Saito melanjutkan pekerjaannya. Saat sedang memungut sampah, dia tidak sengaja bertabrakan dengan ratu yang sedang melarikan diri dari para penjaga. Kemudian, dia membawa ratu ke kamarnya. Ratu mengatakan bahwa dia sedang menjalankan misi rahasia dan dia ingin Saito menjadi pengawalnya. Saito pun setuju. Pertama-tama, mereka harus menyamar sebagai rakyat biasa. Saito memeriksa lemari pakaian dan hanya menemukan pakaian Luis. Ratu tidak keberatan dan langsung memakainya. Tapi ternyata pakaian itu terlalu kecil untuknya. Setelah itu, mereka pergi ke kota, berpura-pura sebagai pasangan rakyat biasa untuk menghindari tentara. Di sisi Luis, setelah bar ditutup, dia tidak melihat Saito dimanapun dan buru-buru mencarinya. Sementara itu, Saito sedang bersembunyi di sebuah ruangan kecil bersama ratu. Ketika melihat ratu menggigil kedinginan, Saito menggunakan tubuhnya untuk menghangatkan ratu. Di sisi Milan, setelah mengetahui bahwa ratu menghilang lagi, dia mengirim orang-orangnya untuk bertindak, namun Milan diam-diam mengikutinya. Tanpa sengaja, Milan bertemu dengan Liz yang sedang mencari Saito. Karena tidak ada waktu, Milan terpaksa menarik Liz bersamanya. Mereka berdua mendengar percakapan yang menyebutkan sesuatu tentang teater kerajaan. Kemudian Luis mengetahui bahwa Milan telah meminta Saito untuk melindungi ratu guna memancing Milan agar muncul. Milan kemudian langsung menuju teater, tetapi Liz ingin ikut untuk mencari Saito, namun Milan menolaknya dan pergi. Saat Liz tidak tahu harus melakukan apa, dia bertemu dengan kelompok pemilik bar yang juga sedang dalam perjalanan ke sana untuk pertunjukan. Mereka akhirnya sampai di tempat tujuan dan Liz bertemu kembali dengan Saito. Pemilik bar menarik mereka berdua untuk ikut tampil dalam pertunjukan. Saat pertunjukan berlangsung, Ratu berhasil menangkap 2 pengkhianat, tetapi mereka telah menyiapkan pasukan untuk melawan. Kedua belah pihak terlibat pertempuran, menyebabkan kekacauan. Milan memanfaatkan situasi untuk melarikan diri, tetapi Milan sudah menunggunya. Milan akhirnya bisa membalas dendam setelah 20 tahun karena Milan adalah otak di balik pembakaran kampung halamannya, meskipun kampungnya tidak bersalah. Dia menggunakan api untuk menyerang, tetapi Milan hanya membutuhkan 1 serangan untuk mengalahkannya, membuatnya terbakar hingga mati seperti yang terjadi pada kampung halamannya. Setelah kembali, Ratu menandatangani deklarasi perang dan secara terbuka mengumumkan perang melawan Anbien. Tak lama setelah itu, rakyat merayakan kemenangan karena kerajaan baru saja memenangkan pertempuran pertama. Namun, Saito tidak begitu tertarik, karena dia tahu bahwa Ratu tidak menyukai perang. Liz berpendapat bahwa Ratu tidak punya pilihan lain, karena jika mereka tidak melawan,
Anbien akan merebut wilayah mereka. Dalam perjalanan kembali ke akademi, Saito memperhatikan sebuah seragam pelaut yang sedang dijual dan langsung membeli satu untuk siesta. Setelah itu, mereka berdua dipanggil bersama Giulio. Milan memberitahu bahwa di bawah akademi ada ruang bawah tanah rahasia yang menyimpan dokumen penting. Dia telah meminta izin dari Ratu untuk masuk ke sana, tetapi kepala sekolah menolak bahkan perintah dari Ratu dan bersikeras tidak mengizinkan siapapun masuk, karena tempat itu dibangun 1000 tahun yang lalu dengan banyak jebakan mematikan. Milan tetap bersikeras masuk karena ada informasi penting tentang musuhnya di sana. Milan ingin meminta bantuan Louis karena dia pikir Louis bisa membuka segel, tetapi Saito mengatakan bahwa selain meledakkan segalanya, Louis tidak tahu apa-apa, yang membuat Milan marah dan meledakkan ruangan tersebut. Kemudian, mereka pergi menemui Blank. Setelah melihat sedikit, Blank dengan mudah membuka kunci. Saat itu, Colbert muncul dan tidak mengizinkan mereka melanjutkan. Tetapi Milan tetap bersikeras. Berjalan mengikuti jejak gurunya, Milan segera menyadari bahwa ada seseorang yang membuntuti mereka. Ternyata itu adalah Siesta yang mengenakan pakaian pelaut, dan ketika melihat Saito masuk ke tempat itu, dia buru-buru mengejarnya. Louis marah karena Saito membeli hadiah untuk gadis lain tapi tidak untuknya, lalu menggunakan sihir untuk menyerang Saito. Secara tidak sengaja, serangan itu menyebabkan tanah runtuh, menghalangi jalan keluar mereka. Tidak ada pilihan lain, mereka harus terus maju. Saito tidak berhenti memandangi Siesta. Giulio bertanya apakah di dunia Saito ada peperangan, dan Saito menjawab bahwa tentu saja tidak ada. Tempat itu sangat damai. Mendengar hal ini, Colbert merasa ingin pergi ke sana suatu saat. Dia menganggap perang tidak ada artinya, hanya menyebabkan banyak kerugian dan penderitaan. Milan, di sisi lain, percaya bahwa setiap orang harus tahu cara bertarung demi negaranya. Desa tempat dia dilahirkan telah dihancurkan oleh tentara 20 tahun lalu. Ada rumor tentang pemberontakan yang menyebabkan istana mengeluarkan perintah untuk menghancurkan sebuah sekte pada masa itu. Tetapi sebenarnya itu adalah skema dari Milan. Mereka menindas sebuah sekte yang tidak pernah ada, lalu memanfaatkan situasi tersebut untuk merebut kekuasaan. Karena hal itu, keluarga Milan dan banyak orang tak bersalah lainnya harus mengalami kematian dengan cara dibakar. Hanya Milan yang selamat karena diselamatkan oleh seorang pria. Meski Milan sudah mati, masih ada dalang di balik peristiwa itu, dan dia bertekad untuk mencari serta membalas dendam kepada mereka. Kelompok mereka terus berjalan masuk lebih dalam hingga tiba di sebuah ruang bawah tanah rahasia. Mereka mencari dokumen mengenai penindasan tersebut. Ketika Milan menemukannya, tiba-tiba ruang bawah tanah itu runtuh. Semua orang segera pergi, tapi Milan tetap bertahan, berharap menemukan nama-nama dalang di balik kejadian itu. Namun, selembar dokumen yang ditemukannya telah robek di sudutnya. Saat Milan hendak keluar, dia tersandung, membuat guru Colbert harus menggendongnya dan melarikan diri bersama Saito. Ketika guru Colbert menggendongnya, Milan merasakan suatu perasaan yang sangat familiar. Setelah mereka semua kembali ke akademi, di sisi lain, Anbien J-Field telah memerintahkan sekelompok tentara bayaran untuk menyerang Akademi Sihir, mengisyaratkan bahaya yang akan datang pada kelompok Louis. Di akademi, kakak Blank telah mengunci Louis setelah mengetahui bahwa dia ingin pergi ke garis depan untuk berperang bersama Ratu. Milan sudah menerima perintah untuk kembali ke kerajaan dan melindungi Ratu di garis depan. Namun, Liz bersikeras ingin ikut berperang karena khawatir akan adiknya, sehingga Blank terpaksa menguncinya. Dia meminta Saito dan guru Colbert untuk menjaga Liz. Louis mencoba mencari cara untuk melarikan diri, tapi guru Colbert memberitahunya bahwa perang sangat tidak berguna. Jika pergi ke medan perang, itu berarti harus melawan musuh dan membunuh orang, dan dia tidak ingin murid-muridnya melakukan itu. Pada tengah malam, kelompok tentara bayaran menyerang akademi. Mereka membunuh tentara tanpa ampun. Charlotte merasakan ada sesuatu yang salah dan membangunkan Richa. Milan dan yang lainnya segera bersiap untuk bertempur. Di sisi Saito, guru Colbert juga merasakan bahaya dan pergi memeriksa, meninggalkan Saito untuk menjaga Louis. Para tentara bayaran telah mengumpulkan semua siswi di satu tempat untuk dijadikan sandera, termasuk Giulio dan kepala sekolah Albus Dum yang juga telah ditangkap. Mereka diperintahkan untuk menahan semua anak bangsawan agar Ratu terpaksa bernegosiasi. Di luar, Milan menyiapkan bom di jendela untuk menyerang, tetapi pemimpin musuh menyadarinya dan meledakkan semuanya. Guru Colbert menulis surat dan mengirimkannya kepada seseorang.
Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Liz menghancurkan pintu dan keluar bersama Saito untuk mencari tahu apa yang terjadi. Di sisi Milan, pemimpin musuh marah karena Milan berani menyerangnya. Dia ingin membunuh seseorang sebagai contoh, dan Giulio rela mengorbankan dirinya untuk melindungi para gadis yang memaksa Milan untuk keluar. Kedua belah pihak pun mulai bertempur. Pemimpin musuh menggunakan api untuk melelehkan senjata mereka. Milan merasa sihir api ini sangat familiar, lalu bertanya kepada musuh tersebut. Dia mengaku bahwa dia pernah membakar sebuah desa sebelumnya karena dia menyukai bau daging yang terbakar. Namun, saat itu dia hanyalah wakil kapten. Orang yang memimpin dan bertindak langsung adalah kaptennya yang dulu, seseorang yang lebih kejam darinya. Orang-orang menyebutnya sebagai ular api neraka. Bahkan sang pemimpin musuh juga sedang mencari ular api karena dia merasa dikhianati oleh kaptennya. Di luar, kelompok Saito bertemu dengan kelompok Richa. Guru Colbert juga telah bergabung dengan mereka. Dia telah mengirimkan permintaan bantuan ke kerajaan, tetapi jika mereka menunggu pasukan bantuan tiba, mungkin para sandera sudah mati. Jadi, mereka memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Sesuai rencana, mereka memerlukan seseorang untuk menjadi umpan agar yang lainnya bisa melakukan serangan mendadak. Guru Colbert menawarkan dirinya sebagai sukarelawan. Dia mengalihkan perhatian dan kemudian meminta Saito membantunya dengan sebuah tugas. Keduanya menuju ke ruang penelitian dan dengan cepat melipat banyak kertas. Apa efek dari kertas itu akan segera diketahui. Setelah selesai, keduanya kembali ke kelompok Louis. Sementara itu, pemimpin musuh meminta kepala sekolah menulis surat kepada komandan militer untuk meminta ratu menarik pasukannya. Jika tidak, dia akan membunuh semua siswa. Giulio beranggapan bahwa ketika sang ratu mendengar kabar ini, dia tidak akan menarik pasukan, tetapi akan memperkuat serangan terhadap kerajaan Anbien. Melihat Giulio terlalu sombong, pemimpin musuh ingin membunuhnya terlebih dahulu. Saat itu, kertas-kertas di bawah kendali Rick mulai melayang dan tiba-tiba bersinar, menciptakan kabut tebal. Semua orang bergegas untuk menyelamatkan para sandera. Tampaknya rencana berjalan lancar. Tetapi tiba-tiba pemimpin musuh tetap bisa menyerang Rick. Dia mengungkapkan bahwa setelah diserang oleh ular api, dia kehilangan penglihatannya dan hanya mengandalkan suhu tubuh musuh untuk menyerang. Saat dia hampir membakar Rick, Guru Colbert terpaksa menggunakan sihirnya. Pemimpin musuh segera menyadari bahwa inilah sihir ular api yang memimpin pembakaran seluruh desa Milan 20 tahun lalu. Guru Colbert meminta semua orang pergi agar dia bisa menghadapi musuh sendirian. Milan, yang telah mengetahui kebenaran, dengan penuh kemarahan menyerang Guru B, pemimpin musuh, yang merasa Milan terlalu mengganggu, melontarkan serangan api ke arahnya. Tetapi Guru Colbert melompat untuk melindungi Milan, menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menyerang balik. Namun, musuh itu tidak terluka sedikit pun. Dia bersiap menggunakan serangan api yang lebih kuat untuk membakar habis Guru B. Tepat saat itu, Milan melompat dan membunuhnya. Setelah itu, Milan ingin mengakhiri dendamnya dengan membunuh Guru Colbert. Semua orang mencoba menghentikannya, tetapi Guru Colbert sudah siap untuk mati. 20 tahun lalu, dia hanya menerima perintah untuk menangani sebuah desa yang terjangkit wabah, tanpa mengetahui kebenarannya. Baru setelah ada laporan bahwa tidak ada tanda-tanda wabah, dia menyadari kesalahannya. Saat dia kembali mencari korban selamat, hanya ada satu anak kecil yang tersisa, dan anak itu adalah Milan. Akhirnya, Guru Colbert tetap menentang peperangan karena pembunuhan adalah hal yang sia-sia. Milan tidak perlu bertindak karena Guru Colbert sudah menghembuskan nafas terakhirnya setelah memberikan kata-kata terakhirnya. Keesokan harinya, Milan membawa surat yang ditulis Guru Colbert kepada Saito, yang berisi pengakuan dosanya. Selain itu, Guru Colbert benar-benar ingin pergi ke dunia Saito, tempat di mana tidak ada perang atau pembunuhan sia-sia. Saito dan Liz kemudian pergi ke garis depan untuk membantu sang ratu. Kali ini, Liz diminta menggunakan elemen void-nya untuk menghancurkan pertahanan ibu kota Anbien, karena sang ratu berencana menyerang wilayah tersebut. Jika tidak ada tindakan yang diambil, rakyat sipil yang tidak bersalah akan terjebak dalam konflik. Menerima tugas tersebut, Saito dan Liz segera berangkat. Saat mendekati tujuan, Louis mencoba menggunakan sihir, tetapi pingsan saat melakukannya. Hef menjelaskan bahwa Louis sudah kehabisan energi sihirnya dan membutuhkan waktu untuk pulih. Pada saat yang sama, pasukan musuh telah menemukan mereka dan menyerang. Meski Saito tidak ingin membunuh,
dia terpaksa melawan dan menjatuhkan dua prajurit yang menunggangi naga. Pesawat mereka pun tidak bisa terbang lagi dan mendarat di sebuah gunung terdekat. Beruntung, mereka berdua selamat dan bersembunyi di sebuah gua untuk berlindung dari badai salju. Keesokan harinya, mereka mencoba menemukan jalan keluar dari pegunungan. Di tengah perjalanan, Saito melihat naga yang telah dia jatuhkan kemarin. Tepat pada saat itu, seorang prajurit yang masih hidup menyerang Saito, tetapi karena terluka, prajurit itu tidak mampu melawannya. Saito juga tidak ingin membunuh tanpa alasan. Dia hanya peduli pada keselamatan Louis. Saat bertarung, Saito tanpa sengaja menjatuhkan kalung bergambar orang yang dia cintai. Louis mengambil dan mengembalikan kalung itu padanya. Setelah itu, Saito memanggul prajurit itu ke tempat yang aman. Prajurit tersebut bernama Henry. Dia adalah anggota Angkatan Udara dari Kerajaan Anbien. Sama seperti Saito, Henry juga tidak ingin terlibat dalam perang yang sia-sia. Henry ingin melindungi perempuan yang dicintainya, tetapi tidak bisa melakukannya karena dia dipaksa ikut berperang, di mana hidup dan mati selalu tidak menentu. Saito terpaksa membatalkan pertunangannya dengan orang yang dicintainya agar dia tidak terikat oleh apapun. Pada saat yang sama, pasukan Henry datang dan menangkap keduanya. Henry pergi ke sana untuk mengalihkan perhatian agar kedua orang tersebut bisa melarikan diri, sebagai balas jasa atas tindakan Saito yang telah menyelamatkan nyawanya. Tepat saat itu, Giulio tiba untuk menjemput keduanya. Dia menerima perintah dari Milan. Setelah kembali, Lis meminta maaf kepada Ratu karena tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Namun, dia mengabaikan Saito dan meminta Ratu untuk memberinya tugas yang lebih berbahaya agar bisa menebus kesalahannya. Setelah beberapa waktu, kedua negara memutuskan untuk melakukan gencatan senjata sementara untuk merayakan Tahun Baru. Saito memanfaatkan waktu ini untuk memperbaiki pesawat yang dibawa kembali oleh militer. Sementara itu, Lis diminta oleh Ratu untuk terbang ke ibu kota Londinium guna memata-matai pasukan musuh, untuk berjaga-jaga jika terjadi serangan mendadak. Tidak ingin Saito dalam bahaya, Lis memutuskan untuk menjalankan misi sendirian. Dia kemudian meminta Giulio untuk membawanya ke sana. Ketika Saito mengetahui hal itu, dia mendatangi Lis, tetapi Lis hanya memarahinya dan menyebutnya tidak berguna, lalu pergi. Tanpa ada pilihan lain, Saito memutuskan untuk pergi ke wilayah orang itu yang dikuasai oleh pasukan Ratu untuk menghadiri festival. Tidak terduga, dia bertemu kembali dengan Siesta di sana. Siesta mengatakan bahwa akademi ditutup sementara, jadi dia ikut pamannya ke sana untuk berdagang. Saito terkejut saat mengetahui bahwa pemilik kedai tempat mereka berada adalah paman Siesta. Ketiganya kemudian pergi ke kedai itu dan secara kebetulan bertemu dengan Gue di sana, karena timnya ikut serta dalam menduduki kota tersebut. Menjelang sore, Lis kembali dari misi pengintaian, tetapi Saito belum kembali. Dle menyarankan Lis agar tidak terlalu dingin terhadap Saito, yang telah meninggalkan dunianya untuk tinggal dan berjuang bersamanya, bahkan rela mengorbankan dirinya untuk melindunginya. Dle berharap Louis bisa lebih membuka hati kepada Saito dan menunjukkan perasaannya. Dle juga menambahkan bahwa perang bisa berakhir kapan saja, dan jika salah satu dari mereka terluka, yang lain akan menyesal karena tidak sempat mengungkapkan perasaannya. Setelah itu, Dle memberi beberapa saran kepada Louis tentang cara mengekspresikan perasaannya. Tak lama kemudian, ketika Saito kembali, Louis membuat beberapa ekspresi manis untuk menggoda Saito. Namun ternyata Saito membawa seluruh tim Gue untuk bergabung, yang membuat Lis sangat malu. Setelah itu, mereka semua pergi ke kedai untuk merayakan Tahun Baru. Gue bercerita tentang sebuah keajaiban yang terjadi padanya ketika dia dikepung oleh tentara di pegunungan. Dia terluka parah oleh tebasan yang hampir tak tertolong. Namun tiba-tiba seseorang dengan telinga panjang muncul dan menyembuhkan lukanya. Semua orang mengira dia berhalusinasi karena rasa sakit yang luar biasa. Mungkin saja dia diselamatkan oleh seseorang yang baik hati. Bagaimanapun, setelah insiden mendekati kematian itu, Gue sangat bangga karena mendapatkan medali kehormatan dan siap mengorbankan dirinya lagi demi mendapatkan yang lain. Saito marah dan menganggap mati demi kehormatan adalah hal paling bodoh yang pernah didengarnya. Namun, Louis menganggap kehormatan lebih penting daripada nyawa seorang bangsawan, dan demi kehormatan, Louis bersedia mengorbankan nyawanya untuk Ratu. Hal ini membuat Saito marah dan pergi, memutuskan bahwa Ratu adalah musuhnya. Siesta mengejar Saito, dan mereka singgah di sebuah penginapan. Siesta tiba-tiba mencium Saito. Sementara itu, di luar,
Para tentara tampaknya dikendalikan oleh sesuatu dan mulai menyerang orang-orang. Saito ingin keluar untuk menyelamatkan mereka, tetapi Siesta memberinya ramuan tidur untuk berjaga-jaga jika Louis melakukan sesuatu yang berbahaya. Situasi di luar sangat berbahaya karena tentara yang sedang marah membunuh orang tanpa pandang bulu. Liz segera pergi mencari Saito. Saat sedang mencari, dia diserang oleh seseorang, tetapi Saito datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Keesokan harinya, penduduk telah dievakuasi ke kapal untuk menghindari bahaya. Berdasarkan penyelidikan Milan, tampaknya musuh telah meracuni air minum para prajurit, menyebabkan mereka dikendalikan oleh sihir. Sebanyak 70.000 tentara musuh sedang menuju ke sana. Di pihak Saito, Liz memutuskan untuk bergabung dengan pasukan belakang. Sebagai informasi, pasukan belakang adalah pertahanan terakhir tentara, di mana mereka yang bergabung akan bertahan melawan musuh untuk melindungi orang lain agar bisa melarikan diri dengan aman. Saito berusaha mencegahnya, tetapi Liz bersikeras melakukannya agar ratu bisa pergi dengan aman, karena hanya dia yang cukup kuat untuk menahan musuh. Menghadapi 70.000 prajurit kali ini, kamu akan mati bukan hanya untuk sang ratu, tetapi juga untuk orang-orang yang kamu cintai. Saito juga tidak perlu tinggal di sini ketika kamu mati. Dia bisa kembali ke dunianya. Dengan menahan air mata, Saito tidak ingin menghentikan Louis, dia malah mengajaknya minum sebagai tanda perpisahan, karena di dunia Saito, orang biasanya melakukannya. Namun, Louis menginginkan lebih dari sekadar perpisahan, dia ingin menikah. Dia ingin menikah dengan Saito. Kemudian, keduanya pergi ke pasar dan membeli 2 bunga ekle. Namun apa efek dari bunga itu, aku akan ceritakan nanti. Pada sore harinya, mereka pergi ke gereja untuk menyelesaikan upacara pernikahan. Keduanya mengucapkan janji pernikahan lalu minum bersama, dan 2 bunga itu mekar sebagai tanda bahwa upacara pernikahan telah selesai. Namun tiba-tiba, Louis pingsan. Ternyata, Saito telah menggunakan ramuan tidur yang diberikan oleh Siesta. Setelah itu, dia menyerahkan Louis kepada Giulio dan pergi. Saito memutuskan untuk tinggal dan melawan 70.000 pasukan musuh. Keberanian Saito membuat Giulio kagum padanya. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Saito berlari ke medan perang. Saat Louis bangun, dia sudah berada di kapal evakuasi. Dia segera mencari Saito, tetapi Giulio mengatakan bahwa pahlawan itu tetap tinggal untuk menghadapi pasukan Albion. Louis tak berdaya, berteriak memanggil nama Saito, sementara Saito terus berusaha menahan pasukan musuh, yang semakin banyak. Dia tahu, bagaimanapun, bahwa akhirnya dia akan mati. Namun, dia senang karena telah bertemu dengan tuannya, seorang seperti Saito. Mungkin 1000 tahun lagi, atau bahkan lebih lama, baru akan ada orang seperti Saito. Lalu, mereka terus bertarung. Saito sendirian menyerbu musuh, tetapi kekuatan manusia ada batasnya. Hingga akhirnya, Saito jatuh. Semua pasukan Albion memutuskan untuk menyerang total untuk menghancurkan Saito. Dia berbaring menunggu kematiannya, tetapi di saat-saat terakhir, dia masih ingin melihat Louis sekali lagi. Pada saat itu, kita tahu bahwa bunga ekle adalah bunga ajaib yang menunjukkan kondisi orang yang penting bagi kita saat mereka berpisah. Ketika bunga itu berhenti bersinar, semuanya sudah berakhir. Hari-hari berikutnya, akademi terasa semakin kelam. Mungkin yang paling menderita adalah Louis. Dia terus menyalahkan dirinya sendiri karena keputusan-keputusan salah yang telah menyebabkan kematian orang yang dia cintai. Namun, tiba-tiba bunga itu menyala kembali. Louis segera berlari mencari Saito, dan ternyata dia masih hidup. Keduanya berbahagia dan berpelukan. Saito berkata, sesuai dengan kata-kata Guiche, seseorang telah menyelamatkannya dari kematian, dan wanita itu memiliki dada yang sangat besar. Butuh waktu lama hingga Saito benar-benar pulih. Dadanya bahkan lebih besar dari Jessica dan Siesta jika digabungkan. Kebahagiaan itu tak berlangsung lama sebelum Louis mengeluarkan cambuk untuk menghukum Saito karena berani melihat dada orang lain. Kehidupan kembali ramai di akademi, semua orang senang karena Saito masih hidup.